Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya kayak kok ada apa gitu dikumpulin ya. Dan saya sebelumnya mau ucapin dulu thank you buat Pak Michael, Bu Fani, Pak Rey sudah undang saya ke sini untuk bisa sharing-sharing dan memberikan sesi-sesi untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas kita untuk pastinya untuk meningkatkan pelayanan kita dan pastinya membuat Montera ini menjadi salah satu restoran atau kafe yang bisa memberikan pelayanan atau memberikan experience atau pengalaman yang indah ya buat pelanggan-pelanggannya. Ya, jadi saya juga kemarin malam cukup bersyukur ya bisa sedikit melihat keramaian yang kemarin ada. Saya sudah melihat bagaimana di bar, bagaimana di kitchen. Ya, saya sungguh bersyukur bisa melihat sedikit lah ya apa yang terjadi dan kiranya lewat hari ini saya akan memberikan sedikit sharing-sharing, akan memberikan training-training juga buat teman-teman semua dan saya harapkan training ini bisa jadi pengalaman yang bagus juga buat teman-teman semua. Kenapa? Karena saya yakin gak semua kafe mau mendatangkan seorang trainer seperti ini. Dan saya berharap lewat apa yang nanti saya akan sampaikan ini bisa jadi bekal buat teman-teman semua. Ya, pastinya buat teman-teman ini bukan hal yang istilahnya akan sia-sia. Saya yakin kalian apabila kalian mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kalian mau benar-benar belajar, ya sama-sama udah mengkosongkan diri kita untuk belajar, saya yakin masing-masing dari kita akan mendapatkan sesuatu. Ya, dan ini bekal ini bisa dipakai untuk kalian untuk bisa terus naik karir untuk ke depannya. Ya, tergantung ke masing-masing pribadi. Ya, jadi harapannya pastinya buat kita sama-sama bisa upgrade diri. Ya, sebelum mulai ya, izinkan saya perkenalkan diri dulu karena ada pepatah tak kenal maka salah. Kalau tak kenal maka kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Aldi. Ya, kemarin juga saya ada beberapa kenalan juga sama teman-teman di sini. Ya, saya Aldi, saya asli Bandung. Ya, dengan latar belakang saya seorang kontraktor dan saya seorang sales. Saya seorang sales manager juga di area Priangan Timur. Dan saya juga seorang direktur di bisnis saya dan pastinya saya juga adalah seorang trainer ya, seorang trainer yang sudah disertifikasi oleh nasional. Ya, jadi saya di sini kiranya bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skill teman-teman. Dan saya yakin ini bukan hanya untuk kafe ini aja, tapi untuk perkembangan diri teman-teman semua. Ya, jadi hari ini sebelum kita mulai saya kasih rules-nya dulu ya. Kalau saya bilang tepuk satu kali, gimana? Tepuk, ya. Kalau tepuk 2 kali, kalau tepuk 3 kali, kalau tepuk 3 kali, bedanya adalah yang banyak sambil teriak, yeay, gitu ya. Paham ya? Kita coba ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali. Nah ini melatih konsentrasi ya. Ya, ulang ini ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke, boleh tepuk tangan yang luar biasa buat kita semua. Ya, sebelum kita mulai boleh berdiri dulu ya. Kita sama-sama, ini kan masih pagi ya. Jadi boleh bangkit berdiri, semuanya ngadep ke saya. Ya, semuanya ngadep ke saya. Ya, udah gitu, coba rentangkan tangan. Coba rentangkan tangan. Ya, kenain pundak temennya. Ya. Sekarang pijet, ya sambil ngomong kamu hari ini ganteng banget, kamu hari ini cantik banget. Ngomongnya jangan kepaksa dong, ngomongnya yang tulus, kamu ganteng banget, kamu keren banget hari ini. Yang cantik-cantik kan cewek-cewek biasa saling memuji ya. Ya, aduh kamu cantik pisan hari ini, bagus kacamatanya. Oke, udah gantian puter, saatnya balas dendam, ya. Ya, yang mau balas dendam silakan pijitnya yang keras gitu. Jangan lupa ngomong, ganteng banget hari ini. Meni hasem. Oke, udah, tepuk 3 kali. Oke, silakan duduk semuanya, ya. Udah cukup panas lah ya. Jadi hari ini ya kita sama-sama. Yang pasti saya harapkan semuanya di sini kita sama-sama interaktif aja. Sama-sama di sini saya yakin kok kafe ini dibangun, ya tempat ini dibangun itu tuh semua adalah
tentang yang namanya intimate. Ya, intimate itu adalah gimana kayak kita tuh harus saling dekat dengan pelanggan, dengan tim. Dan itu yang saya rasa ketika pertama kali saya datang juga ke tempat ini kemarin. Saya merasakan bahwa tempat ini punya nuansa, punya suasana bahwa kita tuh harus kekeluargaan. Kenapa ini udah sangat mendukung, teman-teman. Dan juga kita lihat sendiri desainnya. Ya, ini dari POV saya ya. Dari POV saya sendiri di Tasikmalaya untuk tempat yang seperti ini sangat jarang. Benar atau benar teman-teman? Ya, ini akan dikhususkan untuk event-event nantinya. Ataupun untuk nanti koneksi-koneksi dari owner, ataupun dari nanti bakal banyak lagi pelanggan lainnya. Tentunya pasti kita harus yang namanya ramah. Dan sebelum kita ramah sama customer, sama pelanggan, kita juga harus ramah sama kanan kiri kita. Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar tentang value. Hari ini yang saya akan bawakan training kali ini lebih fokus kepada pondasi-pondasi yang ada. Ya. Dan saya yakin mungkin kalian di sini udah punya pengalaman. Dari kemarin juga saya ada berbicara ya sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sedikit. Ada yang udah 2 tahun, 5 tahun, mungkin wah banyak deh pengalamannya. Tapi balik lagi di sini bukan siapa yang lebih lama, siapa yang lebih baru. Tapi di sini sama-sama kita harus kompak, kita harus gotong royong. Kenapa? Karena percuma, mau yang jago, mau yang istilahnya yang baru, tapi kalau misalnya tidak ada kesatuan, kalau tidak ada yang namanya saling bahu-membahu, saling gotong royong, itu semua akan percuma. Ya, nanti saya akan bahas-bahas juga sedikit apa yang saya temukan kemarin malam, dan itu kiranya biar kita juga sekalian sharing dan evaluasi. Ya, kenapa? Karena seringkali kita tuh nggak sadar apa yang terjadi. Ya, dan nanti ke depannya ya, izinkan saya juga untuk ngebahas yang lebih dalam lagi tentang namanya karakter. Ya, cuman untuk hari ini saya akan memfokuskan bagaimana yang namanya kita berdiri dalam pondasi seperti bangunan ini. Kalau nggak ada pondasi pasti goyang-goyang, bener nggak? Ya, apalagi gedung tinggi. Saya orang sipil, saya kontraktor dulunya. Ya, jadi saya tahu betapa pentingnya pondasi. Kereta cepat, saya pernah terlibat juga dalam pembangunannya. Ya, saya yang ngebor, saya yang ngecor 1000 pondasi di Bandung sampai Gede Bage. Ya, jadi saya cukup tahu betapa pentingnya pondasi. Sama seperti pondasi kehidupan kita. Ya, kalau bangunan aja sebegitu luar biasa pondasinya, apalagi diri kita. Dan training kali ini saya akan memfokuskan untuk pribadi masing pribadi. Ya, bukan hanya untuk Montera saja, tapi untuk kalian sendiri. Dan saya harapkan apa yang saya nanti sharingkan itu bisa jadi bekal dan semuanya tergantung ke tangan kalian masing-masing. Ya, karena apa bedanya kita kanan kiri kita sama kanan kiri kita? Ya. Ya, kita sekarang melihat bahwa di dunia ini persaingan sangat begitu ketat. Bahkan yang lulusan S1, S2, S3 tidak menentu punya pekerjaan yang tepat, tetap atau bagus atau mungkin yang diharapkan idealnya mereka. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah attitude, karakter. Ya, itu kunci utamanya. Ya, sebelum kita kemana-mana lagi, makin menjauh kemana-mana, ya saya begitu excited ya untuk trainingin teman-teman semua. Saya harap teman-teman juga sama-sama. Yuk, hari ini poinnya adalah belajar. Oke, tepuk satu kali. Oke, hari ini kenapa saya pengen orang Sunda kan terkenal ramah, bener? Asik, terus juga manis ya, yang cewek-ceweknya aduh manis-manis, yang cowok-cowoknya coba lihat kanan kirinya ganteng ya ya. Jadi pastinya latar belakangnya ini kenapa, karena kultur di Tasikmalaya perlu sentuhan hospitality yang menggabungkan keramahan natural khas Sunda ya dengan sesuai standar operasional yang ada. Jadi tujuan pelatihan hari ini ya, boleh teman-teman udah siapkan catatan, ini semua untuk kalian kembali ya. Ini balik lagi semuanya untuk kalian, dan ini saya yakin bisa dipakai di kehidupan kita. Tujuan untuk pelatihan hari ini yang pastinya untuk membekali tim operasional, mau di bar, mau di kitchen, atau di waiters, dan lain-lain semua, dengan standar pelayanan profesional yang memadukan keramah tamahan khas budaya lokal dengan ketegasan SOP komersial ya. Itu sedikit silabusnya aja ya, karena ini kan semuanya saya bergantung dari nasional ya. Saya kan tersertifikat secara nasional, jadi saya harus
mengatakan seperti itu udah SOP-nya juga ya, sama kayak kalian nanti ya SOP-nya seperti ini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Targetnya pastinya untuk menciptakan pengalaman tamu. Ya, pengalaman tamu yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan restoran. Intinya adalah dari pelayanan kalian, restoran ini bisa mendapatkan keuntungan lebih. Intinya itu. Ya. Kalau restoran ini penuh keuntungan, yang happy siapa? Kalian lagi. Akan apa ya? Istilahnya kehidupan kalian secara ekonomi akan tetap digaji, akan tetap dibayar. Siapa tahu ada bonus ke depannya atau mungkin ada lain-lain, tidak tahu ke depannya. Tapi kalau semuanya itu menciptakan keuntungan ataupun emang semuanya berjalan dengan ramai. Oleh karena itu, jadi di sini bukan tugas kitchen lah, bukan tugas bar, bukan tugas waiters, tapi ini tugas kita semua untuk meningkatkan penjualan. Ya, itu fokus utamanya. Jadi yang pertama, saya akan membahas yang namanya modul pertama ya. Yang saya akan membahas adalah tentang service mindset. Ya, service mindset dan grooming ataupun bahasa Indonesianya bagaimana kesan pertama dan penampilan. Oke. Yang pertama, saya akan membahas yang namanya mindset hospitality. Ya. Jadi di dalam kehidupan saya, selama saya menjalankan kehidupan, ternyata orang tuh nggak harus jago ngomong banget. Orang nggak harus jago teknis banget. Ya, kayak contohnya, saya di dunia sales. Ya, saya punya tim kurang lebih 500 orang. Ya, 500 orang ini nggak harus semua jago ngomong. Dan belum tentu orang yang jago ngomong ataupun dia jago dalam teknis, belum tentu dia berhasil juga loh. Tapi apa yang membedakan? Ternyata adalah mindset, pola pikirnya. Ya, jadi ya apalagi kita udah sering denger ya di konten-konten semua tentang mindset, ya. mindset. Tapi ini bener loh teman-teman. Semuanya tergantung dari pola pikir teman-teman. Sama hari ini kita bekerja, sama hari ini kita di training. Kalau mindset kita, mah buang-buang waktu hungkul, mah teguna, mah orang tebutuh. Nah kalau mindsetnya kayak gitu, saya yakin kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan ada yang namanya perkembangan diri. Ya, oleh karena itu kita harus, saya mau, ini mindset yang benar ya, bukan karena saya pengen didengar ya, enggak juga gitu. Tapi mindset yang benar itu adalah, apa yang bisa saya dapat ya dari sini? Apa yang saya tuh harus kembangin lagi ya dari apa yang disampaikan, apa yang saya kurang? Saya harus bisa nih, atau enggak? Saya pengen nih nanti kayak suatu hari nanti dapat kesempatan bisa public speaking di depan. Nah itu mindset yang bagus. Ya itu masih banyak lah. Saya punya materi-materi untuk mindset itu sangat banyak. Cuman ini kita singkat saja, di mana kita di modul pertama ini akan belajar yang namanya mindset hospitality, di mana tentang keramahan. Ya, definisinya itu adalah kita tidak sekedar mengantarkan makanan, ya, kita sedang menjual pengalaman, kenyamanan, dan apresiasi kepada tamu. Itu mindsetnya. Jadi tamu datang tuh bukan cuma untuk makan doang, ataupun tamu datang bukan cuman udah aja lah, namanya juga mungkin dia cuman kerja beli kopi ngan hiji meren, ya jangan kayak gitu. Tapi kita harus menciptakan yang namanya pengalaman. Meskipun ya misalnya orang itu cuma datang sendirian, udah gitu ngan beli kopi satu, ya kita harus tetap pelayanan, kasih experience yang terbaik, kasih senyum yang terbaik, mengantarkan makanan, mengantarkan minumannya, semuanya harus dengan hati. Nah itu yang ketika kita punya yang namanya mindset hospitality. Mau berapapun yang datang, mau siapapun yang datang, ya mau dia pejabat, mau dia orang biasa, atau ya nggak punya jabatan apapun lah, ya kita tetap harus melayani. Kita harus tetap yang sama-sama, kita harus ramah sama dia. Ya itu yang pertama. Lanjut ke dua, yaitu adalah mental melayani. Ya, di sini yang saya maksud adalah mental melayani itu adalah proaktif. Ya, jadi nggak cuman hanya diam, hanya melihat saja. Misalnya, dia lagi sibuk, ya udahlah saya mah bukan tugas saya. Ini mah saya santai aja lah. Nah, kalau kita punya mindset melayani, kita akan melayani siapapun. Gak cuman pelanggan, tetapi tim di sini. Ya, apalagi nanti ketika ada tekanan ataupun kita lagi rame
pressure sangat luar biasa. Nah, kita tuh harus saling melayani. Nanti saya akan bahas di modul-modul selanjutnya, ya. Cuman mindset melayani itu adalah proaktif. Contohnya, ya. Jadi melihat kebutuhan tamu, ya, kebutuhan tamu sebelum mereka tuh meminta. Contohnya, ketika gelasnya kosong, ya, ataupun tisunya habis. Kak, ini silakan tisunya. Ya, misalnya masih kosong-kosong nih ya. Terus nggak ada tisunya, ataupun nggak ada tusuk gigi. Nah, itu kalian bisa tawarkan, kalian bisa kasih. Nah, itu adalah jiwa melayani. Dan yang kemarin saya lihat, ya, masih kita ini perlu yang namanya sama-sama tahu kita tuh harus inisiatif. Kita harus aktif, teman-teman. Ya, kemarin ada yang misalnya ada yang jatuh tisu, ya balikan kembali. Terus misalnya ada miss nih, contoh kayak kemarin, lampu belum nyala, lampu WC. Ya, selagi siapapun yang ada di sini bisa melihat dan tahu di mana tombolnya, emang udah waktunya, ya tolong nyalain. Nah, itulah yang namanya melayani. Dan saya harap di sini adalah pondasi utama kita adalah melayani. Sebelum kita melayani orang di luar, tamu-tamu yang datang kita saling melayani di sini dulu. Sama kanan kiri kalian, ya. Nanti saya ada tipsnya juga. Lalu, ini juga penting banget ya, yaitu adalah standar penampilan. Poin ketiga, saya akan bahas tentang yang namanya grooming. Ya. Yang pertama tentang kebersihan diri, ya. Kebersihan diri itu pastikan kukunya ya, itu apalagi yang cowok-cowok ya, karena saya juga cowok ya. Kadang-kadang kan dekilnya hidung gitu ya. Si kuku teh, ya gunting lah. Itu salah satu bentuk kita tuh excellent. Meskipun emang nggak harus, cuman ya misalnya ngirimin makanan, ay kukuna teh hidung geuning geuleuh geuleuh teh. Saya juga geuleuh ningali kunaon ieu teh bisi aya kuman. Ya, maksudnya kan kita nggak ada yang tahu, pelanggan kita kan macam-macam, ya. Pastikan pertama kuku bersih, ya. Terus rambut untuk wanita bisa diikat yang rapi, terus juga bisa dandan, ya. Kalau yang pria bisa disisir rambutnya, terus juga potongannya coba diatur-atur yang paling sesuai. Sekarang udah banyak AI, udah pakai chat GPT, bisa cari tahu lah cocoknya apa. Kayak saya cocoknya rambutnya kayak gini, tadinya saya mau dibotakin, nggak cocok, cenah katanya nanti takut kayak baso, katanya nggak juga ya. Jadi ya emang nanti kalian bisa cari tahu sendiri gimana style kalian yang terbaik, ya. Itu adalah excellent. Yang kedua tentang aroma. Nah, ini penting ya. Meskipun ya terkesan biasa aja, tapi pentingnya itu adalah kita pakai deodoran. Ya, apalagi yang itu nggak cuman hanya merusak hidung kanan kiri kalian, tapi satu ruangan ini bisa bau. Ya, apalagi sampai makanannya ikut kontaminasi. Ya, hati-hati. Tepuk satu kali. Oke. Jadi pastikan kita pakai deodoran, aroma kita. Terus kalau pakai parfum, jangan yang nyengit. Jangan yang sampai kayak parfum teh pakai buat mandi gitu, jangan. Ya, jangan sampai yang berlebihan. Ya, itu standar-standarnya. Lalu seragam, ya. Ketika nanti ada seragam, pastikan seragamnya disetrika. Jangan kusut, jangan pabalatak, ya. Terus ataupun si saltum gini, salah kostum, yang lain pakai apa, dia pakai apa. Itu juga harus diperhatikan, ya. Dan ini yang keempat, yaitu adalah postur tubuh. Ya, postur tubuh ini berdirinya tegak, tidak bersandar pada tembok atau meja, dan entong kieu tah. Jangan ngelipat tangan di dada, teman-teman. Hayang ngajak gelut ya teh. Ya. Jadi ketika kita misalnya kita di bar atau waiters lagi nunggu, kita jangan sambil nyender, jangan sambil kieu berpose meureun ya, kieu tegak aja. Ya. Terus agak sedikit mencondongkan dada, dan ya pastinya jangan cengangas-cengenges. Posisi semua siap. Gitu, meskipun nggak ada yang melihat. Ketika misalnya teman-teman capek nih, ya itu kan ada di luar di ruangan belakang, ya ada tempat tersembunyi. Kalau mau istirahat silakan istirahat sebentar, bisa tukeran. Ya. Apalagi yang waiters yang sangat terlihat, ya itu juga pastikan jangan sambil nyender-nyender.
posisi tubuh jangan leye-leye, menye-menye. Ya, itu. Itu di modul pertama kita sudah selesaikan. Yang pertama saya review sedikit ya. Modul pertama tentang service mindset dan grooming. Yang pertama, kita sama-sama punya mindset hospitality. Yang kedua, punya mental melayani. Yang ketiga, kita harus grooming ya, membersihkan kuku, kebersihan diri, aroma, bahkan seragam. Dan yang terakhir mengenai postur tubuh. Oke, sampai sini aman, masih bisa mengikuti? Masih ya? Oke, kita lanjut ke modul 2 yang bahas tentang namanya sequence of service ataupun alur pelayanan standar. Oke, di sini yang namanya alur pelayanan standar pastinya kita mulai dari yang namanya greeting ataupun menyambut tamu. Ya, kemarin saya lihat ada beberapa juga yang udah kayak refleks ya. Langsung kayak selamat malam Pak, Bu. Itu udah bagus. Ya, jangan lupa sambil senyum. Cuman di sini saya akan lebih dalam lagi gimana sesuai standarnya seperti apa. Saat kita menyambut tamu, ya, ketika tamu datang, ya, khususnya yang di area sini ya, yang nantinya akan di area sini, pastikan harus disambut sebelum 5 detik. Misalnya tamu udah datang nih, jangan nunggu dia tuh celengo, langsung sambut. Selamat pagi Kak, berapa orang? Kakak mau di smoking room atau non smoking room? Nah itu langsung disambut. Kenapa? Kalau kita tidak langsung menyambut, mereka juga akan kebingungan dan mereka merasa tidak dilayani. Ya saya juga pernah ke kafe-kafe dan saya sering ke kafe-kafe. Kalau saya nggak disambut, saya kayak ya udah asing. Dan poin kita di mana kita ramah, poin di mana kita pengen tempat ini adalah tempat yang nyaman, tempat yang menjual experience, itu semua akan hilang ketika kita merasa nggak dilayani. Ya, ini baru poin pertama tentang greeting. Jadi sangat penting. Ya, apalagi yang nanti di barista sama ya, yang di bagian bar pasti kan kalian akan lebih sering melihat customer. Ya, pasti kalian penting juga untuk selamat siang Kak, selamat pagi, selamat malam, A, teh, Bu. Nah, itu penting. Jangan lupa untuk kalian senyum. Ya, itu paling harus ya. Lalu yang kedua, ini kita mempresentasikan dan taking order ataupun mencatat pesanan. Ya. Ketika kita kasih buku atau kasih menu, serahkan bukunya itu tuh dalam kondisi terbuka. Ya, ketika nanti udah ada fisiknya ya. Kalau udah ada fisik, pastikan bukunya udah terbuka. Kenapa? Itu lebih memudahkan pelanggan untuk melihat. Dekat, jangan di sini juga gitu. Jangan terlalu dekat di sini juga. Ya, tapi agak jauh dikit, kasih space, ya kasih ruang, jangan terlalu dekat dan jangan goyang-goyang juga pastinya ya. Itu harus tetap firm, kaku. Ya. Lalu misalnya udah pesan nih. Si customer-nya udah pesan, saya mau nasi goreng 1 sama americano 1. Jangan lupa untuk kita sama-sama ulangin lagi pesanannya. Baik Kak, saya ulangin dulu ya pesanannya ya. Pertama nasi gorengnya kakak mau pedas, sedang atau gimana misalnya ya. Oke, saya mau yang sedang. Oke, ice americano ya 1. Iya, oke. Ice americanonya mau pakai gula? Ya, kalau di sini kan masih banyak yang belum teredukasi soalnya ya. Americano pakai gula gitu kan lucu gitu. Cuman ya ada aja yang suka gitu. Akhirnya ya udah, kita kenapa pentingnya mengulangi pesanan biar tidak miss. Dan jangan sampai kerja 2 kali. Ya, khususnya untuk waiters nanti jangan sampai kerja 2 kali. Udah datang ke sini, balik ke situ, ditanya, "Ya teh kumaha mau pedas atau ente atau mau anget atau mau panas atau mau dingin?" Oh, bentar ya, saya coba tanya lagi. Tanya lagi ke kliennya, ke customernya. Nah, jangan sampai itu sangat fatal. Kenapa? Karena mereka merasa tidak didengar. Ataupun, ini kenapa sih orang nanya lagi? Ya, ada aja orang-orang seperti itu. Kalau orangnya santai sih kita nggak masalah ya, enak gitu. Tapi kalau orang kan nggak ada yang bisa kita kendalikan. Ya, kita nggak bisa maksa orang harus kayak gini. Nggak bisa, semua orang beragam. Ya. Lalu, ketika menyajikan hidangan, ini poin ketiga,
Kemarin saya juga ada sedikit melihat teman-teman semua bagaimana nge-serve-nya. Yang pertama, pastikan ya aturan arah ketika kalian menyimpan makanan ataupun minuman itu sebaiknya dari kanan, ya, dari kanannya si pelanggan. Kenapa? Karena kita lewat lebih sopan. Contoh nih, punten di sini ya. Nah, ini kan si A di sini nih. Saya ngasih makanan dari sini. Udah mah pakai tangan kanan. Kita kan semua pakai tangan kanan. Kita emang budayanya pakai tangan kanan, bener. Jadi ketika ngasih pakai tangan kanan. Coba saya di sini. Kadupok atau ya ke sini ya kena. Udah gitu jadi kayak nggak enak gitu. Mau naruh di sini terus nanti kesinihin lagi. Kalau dari kanan lebih baik, lebih leluasa ya. Jadi diusahakan misalnya tempatnya mau dimanapun dari kanan, ya buat serve-nya. Terus kalau ngambil yang kotor dari kiri. Jadi kalau kasih yang bersih dari kanan, tapi kalau mau ngambil dari yang kotor, ambil dari kiri. Ya, itu aturan-aturan yang pada umumnya. Terus etikanya ya, ketika naruh makanannya, ya jangan sampai ada suara peletak piring ataupun gelas. Usaha seminim mungkin, jangan sampai ada suara meletakkan piringnya. Kenapa? Kayak kesannya nanti petak gitu, nggak enak di telinga. Ya, jadi pelan-pelan naruhnya. Sambil ngucapin, silakan Kak americanonya, silakan Kak nasi gorengnya. Terus kalau bisa kita belajar untuk pertahankan eye contact. Mata kita. Kenapa? Kalau contoh ya, silakan nasi gorengnya, selamat menikmati. Silakan ini es americanonya juga ya, Kak. Coba, Kak, ini nasi gorengnya, Kak. Sama americanonya, Kak. Beda nggak? Kalau saya sih ngerasa beda. Meskipun dia nggak tahu ya, dia ngelihat atau enggak. Tapi kalau emang dia lagi ngelihat kita, kan misalnya orang contoh A, si A kan di sini, nggak mungkin atuh, misi A, ya kan namanya disapa pasti kan nengok lah ya. Ketika ngelirik, sebisa mungkin lihat mata. Gitu. Kalau misalnya masih gugup, masih takut, lihatnya jangan matanya, dahinya. Ya, ini juga trik public speaking. Ya kalau misalnya belum bisa biasa ngelihat mata gitu ya, lihatnya dahinya. Itu penting banget, eye contact itu penting. Ya apalagi di dunia service ya. Jadi pastikan itu ya. Udah naruh makanannya sopan dari kanan, nggak ada bersuara dan mengulangi pesanannya. Ya makanya di sini harus tahu produk-produknya. Ya jangan sampai ini nasi goreng kecombrang. Emang ayah nasi goreng kecombrang di dia. Ya, atau enggak nasi goreng kecebong. Kecombrang jadi kecebong gitu. Ya itu harus hati-hati. Ya makanya itu pentingnya kita mengetahui menu-menu yang ada. Lalu pastikan ya saus sambal jangan ada yang tertinggal. Jadi biar mereka tuh nggak usah minta sambal minta ini ya pastikan kasih sambalnya, kasih sausnya, kasih tusuk gigi, tisu udah tersedia. Balik lagi melayani, proaktif melihat, ya. Lalu, nah ini udah datang, makan, pulang. Nah pas pulang, ya khususnya nanti untuk yang di pembayaran, jangan hindari langsung ngasih bill. Kan biasa langsung ngasih struk, contoh ya ini struk ya, ngasih struk langsung silakan Kak. Nah jangan struknya doang. Coba nanti siapin yang ada boxnya. Contoh biasanya ini kan ada yang hitam-hitam teh gening, ya, yang biasanya ada boxnya ya bill box. Nah jadi bisa kayak gini, biar lebih sopan, lebih bagus, ya. Terus ketika tamu keluar, ya bisa diarahkan ataupun bisa bilang juga terima kasih atas kedatangannya. Sampai datang kembali, sampai jumpa kembali. Terima kasih ya Kak, hati-hati di jalan. Nah, itu penting ya. Pembukaan udah bagus. Makannya udah enak, tutupnya udah enak. Sama kayak dunia komunikasi. Di awal kita harus buat terkesan.
dan di akhir. Itu namanya aturan-aturan pesawat. Kenapa pesawat? Karena pesawat paling penting adalah take off sama landing. Sama kayak semua pelayanan yang ada. Ya, kalian di sini semua awal dan akhir sangat menentukan. Kenapa? Contoh, kalian orang lagi makan ya udah weh, bener nggak? Orang juga kayak ya udah, rasanya kayak gini ya ternyata ya udah nikmatin. Nah, tapi ketika dia pulang, ya itu poin biar kita undang dia datang lagi. Kak, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah datang. Hati-hati di jalan, sampai jumpa kembali. Nah, itu mereka akan ingat terus tuh. Apalagi orang-orang yang, wah kayaknya ramah nih orangnya, terus asik nih orangnya diajak ngobrol. Saya yakin pasti dia datang lagi. Kenapa? Saya juga punya beberapa langganan-langganan coffee shop, sampai deket sama barista-baristanya, sampai waitersnya. Kenapa? Karena mereka sangat ramah sama saya. Saya merasa kayak di rumah. Saya merasa kayak ini, wah tempatnya enak, buat saya nyaman. Dan ini yang diharapkan sama Montera, biar ini jadi rumah juga buat pelanggan. Oke? Oke, ini udah modul kedua, boleh tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali. Oke. Ini kita udah bahas ke modul ketiga ya, itu kita akan bahas yang dinamakan etika komunikasi. Etika komunikasi dan manner. Nah, ini yang tadi saya udah sampaikan ya, bagaimana kita bisa melayani sesama kita, ramah sama teman-teman kita. Ada yang namanya magic words. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Apa teh? Iya, luar biasa. Ya itu, magic words ini 3 kata saja. Tolong, maaf, terima kasih. Dan satu lagi saya tambahin, permisi. Atau punten. Ya kalau kelihatan orangnya Sunda pisan atau apalagi lagi ngomongnya Sunda, teh punten, punten, ya. Jadi ini yang kita harus biasakan. Magic words ini harus dipakai buat rekan-rekan di sini, kanan kiri kalian, sama ke pelanggan. Contoh, apalagi nanti kalian lagi rame pisan, ya, serame-ramenya atau selagi rudet-rudetnya, kita harus tetap pakai kata-kata ini. Ya, misalnya misalnya mau ngambil piring, tapi ngalangan, punten punten heula, sakedap. Ya, misalnya atau enggak, tulung lah tuh ambilin. Ambil. Hatur nuhun ya. Punten hampuranya, punten. Nah, itu lebih enak didengarnya. Dan kita tuh yang biasanya lagi tegangannya lagi tinggi-tinggi, tapi dengan kata-kata maaf, kata-kata permisi, kata-kata tolong, kata-kata terima kasih, itu tuh membuat kita lebih nyaman. Ya itu secara psikologis teman-teman. Ya, dan ini yang saya harapkan kita membiasakan ini. Dari sekarang, ini pondasi kita. Ya, balik lagi bukan tentang saya, tapi bagaimana tentang tim. Bagaimana dengan proses ini. Bagaimana dengan gotong royong ini. Ya, jadi nanti biasain ya. Meskipun kalian udah deket atau kumaha, saya tetap kok sama teman-teman dekat saya, punten lah tolong ambilan. Nuhun ya. Ya, bahkan ke pasangan sendiri sama. Ya itu yang penting. Ya, jangan lupa untuk kata-kata ini, apalagi sama pelanggan. Ya, permisi Kak, terima kasih Kak, maaf Kak, ini ada sedikit kendala seperti ini. Nanti kita akan bahas kalau ada kendala-kendala. Ya, ini magic words. Lalu, yang kedua adalah tentang bahasa tubuh ataupun body language. Seperti contohnya menunjuk arah. Kemarin ini ya bagus, ya saya apresiasi. Jadi kemarin ada yang nanya WC ya. Ya, jadi langsung ditunjukkan seperti ini. Silakan Kak, WC-nya ada di sini. Jadi bukan di situ WC. Ya, ini mah kayak mau gitu. Tapi pakai tangan terbuka. Ya. Kalau Jawa kan gini nih. Ya, kalau kita mah jangan gini aja udah yang normal-normalnya. Silahkan Kak, untuk toiletnya ada di sini. Saya boleh bantu antarkan juga Kak. Ya. Mau saya antarkan juga Kak, silakan. Ya itu bentuk melayani juga. Ya,
Itu posisi tubuh. Untuk level mata, eye contact tadi ya, pastikan ketika kita ini pelanggan lagi duduk, kita usahakan agak sejajar matanya, kayak gini. Ya, maksudnya nggak usah sampai nge-squat gitu, nggak usah, tapi sampai nundukin diri. Ya kak, silakan. Jadi matanya agak sejajar ya, meskipun ya nggak mungkin atau kalau sejajar mah orang kia atau jongkok ya, gitu ya. Biar khususnya waiter-waiters nanti ketika sama pelanggan ya turunin dikit posisi postur badannya. Oh ya kak, silakan. Sambil lihat matanya, dahinya kalau masih deg-degan ya, coba langsung pesan lagi. Ya di sini paham? Bisa diterima semuanya? Oke, kita lanjut ya. Nanti kita akan bahas-bahas juga tentang handling objection ataupun kita bagaimana mengatasi setiap kendala yang ada. Sekarang modul keempat mengetahui produk dan teknik upselling. Jadi kalau upselling itu ya pastinya untuk meningkatkan penjualan ya. Ada upselling, ada cross selling. Cuman di sini kita akan fokus ke pengetahuan produk. Jadi staf pelayanan yang mau di bar, mau di siapapun lah yang ada di sini, waiters ataupun dari kitchen, sama-sama harus tahu produk. Kenapa? Karena kita ini adalah ujung tombak. Khususnya saya mau menitik beratkan ke yang langsung berhubungan dengan berhubungan dengan pelanggan, seperti waiters ataupun barista. Ya, harus tahu semua. Ujung tombaknya itu adalah kalian. Harus tahu gimana rasanya, asinnya, manisnya, gurihnya. Terus kalian bisa tahu, oh ini tuh kira-kira rasanya kayak gimana ya, profilnya kayak gimana. Apalagi kopi kan sekarang bermacam-macam ya. Itu yang harus diketahui. Tapi orang di bar juga nggak bisa hanya cuma tahu minuman. Kenapa? Karena kalian yang akan ditanya juga. Nggak mungkin kan orang datang ke kitchen, nasi goreng ayat tuh, kan nggak mungkin atuh. Ya, pasti semua ujung tombaknya adalah yang di depan dari waiters sama bar. Dan orang bar nggak boleh, oh saya kurang tahu ya. Nah saya pernah tuh dapat pengalaman kayak gitu dan saya sangat tidak nyaman. Kumaha sih itu teh, masa tak apal? Meskipun emang bukan tugasnya. Tapi coba aja tanya. Kalau saya selalu ngasih dua opsi. Contoh ya, saya mau lagi bingung, mau minum apa? Oh kakaknya mau kopi atau non kopi? Oh saya mau kopi, kopinya mau yang manis atau mau yang pahit kak? Kayaknya saya mau yang manis deh. Kakak udah cobain dirty latte belum kak? Itu lagi ngetren pisan di Tasik. Belum, apa itu teh? Wah pokoknya profilnya tuh susunya seperti ini, kopinya seperti ini, terus juga kak itu mah si gelasnya teh dingin. Nah, itu yang harus diketahui. Terus tanya lagi, misalnya, aduh saya sekalian mau pesan makanan nih kak. Oke, kakak misalnya pengen yang lebih ke arah asin atau ke arah manis? Saya kayaknya pengen ke manis. Cobain deh kak, iga bakarnya enak banget. Tapi kalau kakak misalnya pengen yang sedikit asam, kita juga ada nih, garang asam. Nah, itu yang penting tuh. Jadi harus kasih dua opsi. Jangan sampai si customer teh mendebak-nebak, aya naon ieu. Rasana naon ya ieu. Nah, jangan gitu. Ya. Lalu yang kedua adalah menjual dengan memberi saran atau istilahnya teknik suggestive selling. Menjual dengan memberi saran. Tadi kemarin saya juga ada sedikit ngobrol-ngobrol juga sama tim bar. Ya, saya tanya, kira-kira apa ya, saya lagi pengen minum apa? Ya itu yang tadi saya kasih yang bilang. Langsung kasih pilihan, kak cobain ini gimana? Ini lagi ngetren. Kayaknya kurang deh. Oh kalau misalnya kakak emang pengen yang lebih creamy, bisa pesen yang ini. Kalau yang manis, pesen yang ini. Kakak kalau yang pedes, coba ini. Ya, jadi kasih saran. Intinya jangan sampai klien tuh bingung. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, yang namanya cross selling. Tadi yang poin 1 dan poin 2 itu membahas tentang upselling. Nah, poin ketiga ini adalah cross selling ataupun menambah nilai pesanan. Nilai pesanan ini contohnya makanannya sudah kak. Nah, kalau mau ditambah nggak sama misalnya minuman, mau nggak ditambah sama cemilan, mau nggak ditambah sama ini itu.
Ya, jadi sekalian ditawarkan yang lain. Dan ini harus ya teman-teman. Jadi ini biar sekalian all in. Saya juga kalau datang ke resto yang awalnya nggak mau, saya jadi mau ketika ditawarin. Ya, Kak mau cobain nggak ini sekalian kentang gorengnya? Kentang goreng di sini beda Kak. Di sini pakai truffle. Apa itu truffle? Jamur misalnya. Ya itu. Jadi ditawarin lagi, tawarin lagi. Ya, itu ini untuk yang khususnya ujung tombaknya. Oke, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk satu kali, tepuk tiga kali, tepuk sekali. Oke, ya ini kita masuk ke modul kelima. Ini yang tadi saya bahas ya, yaitu adalah service recovery atau menangani komplain. Ketika ada komplain, gunakan metode ini, namanya learn. Kita pakai metode learn, L-E-A-R-N. Ketika ada masalah, ada komplain, kita pakai metode learn. L-nya adalah listen. Dengarkan dulu. Saya teh kunaon ya komplain. Ini aduh rasanya teh hambar euy. Nah, pertama kita dengerin dulu. Yang kedua, empathize atau empati. Oh iya, saya mengerti Bapak Ibu, maaf udah buat kecewa. Ya itu empathize. Jadi kita validasi dulu perasaannya, empati dulu. Kita ada di posisi dia. Selalu kita berpikir dia lagi komplain nih. Kita harus coba masuk ke POV-nya dia. Ini hambar, oh pasti kalau hambar kan pasti nggak enak ya. Langsung kita tahu dulu, oh iya Kak, mohon maaf ya ini atas kesalahannya. Nah setelah itu kita apa? Apologize. Ya minta maaf. Yang tadi udah saya kasih contoh ya langsung. Apologize, minta maaf. Dan pastikan minta maafnya tulus teman-teman. Jangan, ya maaf ya Pak, maaf ya. Barijeng mata teuing ka mana, poster tubuhnya Ya, jadi ketika ada komplainan sambil, oh ya Kak, mohon maaf ya atas kesalahannya. Nah, setelah itu apa? R. React atau solution. Berikan solusi instan. Yaitu saya izinkan saya Pak segera cek ke dapur. Saya cek dulu ke tim dan saya akan coba ganti dulu pesanannya sekarang. Ya, itu langsung kasih solusi. Ya. Langsung setelah itu adalah notify. Notify itu adalah laporkan. Laporkan ini langsung saya akan laporkan ke supervisor atau manajer yang ada. Ya. Jadi gak cuman berhenti di kalian dan ngomong doang, tapi kalian langsung sampai beresin. Ketika ada kepala dapurnya, kepala barnya, kasih tahu masalahnya apa yang terjadi. Ya, ingat 5 metode ini. Apa metodenya? Learn. L-nya? E-nya? Empathize, empati. A-nya? Apologize, ya, minta maaf. R-nya? React, solution. N-nya? Z-nya? Gak ada, kan learn ya, masa learn alay ya. Oke, jadi itu ya, ketika ada masalah, fokus kita adalah mendengarkan dulu. Jangan langsung pembelaan, ya. Terus juga, saya mau sedikit tambahin ya, sorry ini tadi saya keingetan, ketika kita minta maaf, ketika kita buat salah, kita nggak usah ada pembelaan terlebih dahulu. Ya, kita nggak usah, itu mah tadi tuh dengernya tuh cuma si S-nya doang, nggak dikira teh pengennya yang anget. Nggak usah berkelat-kelit. Langsung aja, oke saya salah, mohon maaf. Nah setelah itu baru evaluasi. Beresin dulu, ini kan customer teh nungguin. Pokoknya jangan berkotak-kotik siapa yang salah. Ya, misalnya ada apa-apa, amit-amit misalnya tumpah lah, jatuh lah atau apapun, ya jangan disalah-salahin. Udah, langsung kasih solusi. Langsung action, solusi, laporkan. Ya, itu caranya. Dan kita, kalau kita salah, bilang aja maaf.
Jangan, nggak usah pembelaan-pembelaan seperti apalah. Ya, akuin aja. Nggak usah merasa dirinya selalu benar. Kita pasti pernah salah. Saya pun pernah salah. Ketika salah ya salah. Salah minta maaf bukan berarti kita lemah. Maaf bukan berarti kita merasa kita rendah. Enggak. Maaf itu adalah kedewasaan. Ya, meminta maaf itu adalah kedewasaan. Jadi jangan merasa yang minta maaf lemah, tapi jangan dikit-dikit minta maaf juga. Kalau dikit-dikit minta maaf juga dipertanyakan ya. Oke? Sip. Modul ke-6. Ini modul yang terakhir dan cukup panjang. Ini konsep-konsep apa sih yang akan kita bawakan, yang kita akan anut di Montera ini? Yang pertama, konsep pemisahan antara zona tempur dan zona santai. Kita sepakat dulu ya. Ada kalanya sibuk, ada kalanya tidak sibuk. Sepakat nggak? Pasti ada waktunya lagi rame banget, ada waktunya mungkin kosong pisan. Ya. Nah, jadi kita harus berdamai dulu sama setiap situasi yang akan ada. Jadi kalau lagi istilahnya lagi tidak hektik, kalau lagi tidak banyak trafficnya, ya kita mungkin bisa lebih enjoy, kita bisa lebih santai. Tapi ketika lagi tempur, yang namanya tempur pasti semua naik, atensi naik, semua emosi naik juga pasti. Dan kita harus sadar, kerja harus lebih cepat. Kita harus lebih benar-benar jangan sampai salah. Ya, ini yang saya maksud adalah sama-sama kita tuh punya mental zero mistake ataupun kesalahan nol. Saya pemain musik teman-teman. Saya selalu menganut itu. Saya nggak boleh salah sama sekali. Sebagai bentuk excellence saya. Ya kita juga sama. Saya nggak boleh salah. Saya nggak boleh salah. Tapi kalau salah ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar. Nggak apa-apa. Cuman jangan dihajar ataupun kayak kita tuh nggak aware, kita tuh nggak fokus sama itu. Kita harus, pokoknya saya harus excellent. Ketika nge-serve makanan, kasih bahan-bahan semua, saya harus excellent. Yang di bar sama, yang di serve, yang waiter sama, semua harus sama. Ya, itu mentalnya. Jadi kita harus dengar komando. Kan pasti nanti akan ada kepala-kepalanya. Kalau lagi hektik pasti ada kepalanya dong. Ya. Dan biasanya ada kepala. Jadi tiba-tiba muncul aja bos-bos atau pemimpin-pemimpin baru. Ingat siapa komando utamanya yang ditunjuk langsung dari resto ini. Kita dengarkan dulu. Kenapa? Gak semua hal bisa diinfoin saat itu juga. Dan saya yakin dia punya keputusan itu dan dia harus bertanggung jawab sama keputusan itu. Jadi ketika misalnya udah kita harus isi, misalnya ini misal hal-hal konyol ya, udah cuci piring dulu aja. Ya udah dengerin dulu aja. Nggak bisa apa ini harus potong dulu, jangan dicuci dulu. Ya udah ikutin komandonya. Jadi jangan egonya sendiri lagi. Nah kalau ada apa-apa, yang memberikan tugas, yang menjadi komando, dia harus siap terima tanggung jawabnya. Ya, itu juga saya berbicara buat kalian ke depannya. Suatu hari kalian dipercaya lebih, kalian jadi pemimpin, jadi komando, ya kalian harus bertanggung jawab. Ya, jadi yang saya omongin ini bukan untuk tertuju di satu divisi. Dan saya yakin kalian juga pasti pengen berkembang dong. Yang istilahnya dari staff pengen jadi supervisor manager, manager sampai owner. Ya, saya yakin lah kita tuh pasti pengen bertumbuh, pengen berkembang. Cuman kadang-kadang kitanya lupa, kitanya nggak sadar, dan kita nggak mempersiapkan. Ya. Jadi ketika nanti komando diarahkan, kita anggap itu emang lagi kerja. Bukan seperti teman kita yang bisa kita tawar, janganlah nanti ayo sekarang, ayo harus buat kayak gini. Nanti tuh ya jangan kayak gitu. Dengerin, oke siap bos, ya. Siap pak, ya kayak gitu.
Ya saya pernah lihat juga ada cuplikan-cuplikan di kitchen betapa kompaknya, apalagi di kitchen tuh tekanannya sangat tinggi ya. Udah mah panas, udah gitu hektik, riweuh, lebih kompleks, bahan-bahannya semua belum ya banyak lah material-materialnya. Jadi pastikan kita ini harus ketika kerja ya kerja. Kalau di luar ya kita teman. Ya misalnya kita ketemu di luar ya teman. Tapi kalau lagi kerja ya kerja. Saya saya juga sama. Ketika saya lagi kerja ya kerja. Kalau misalnya di luar, ayo kita temenan. Kita boleh ngobrol, kita boleh agak santai lah. Tapi kalau kerja emang lagi sepaneng, lagi penuh tekanan ya harus sama-sama tahu ini kerjaan. Dan dia istilahnya mungkin ya si mah nyuruh-nyuruh wae. Ya emang kerjaannya emang gitu, tugasnya gitu. Profesional aja. Gak usah baper. Ya, nanti saya ada bahas juga baper ini. Yang kedua adalah konsep etika komunikasi dan laporan kepada atasan. Ya. Jadi ketika masalah terjadi, kalian perlu melaporkan masalahnya itu secara runtut dan jangan setengah-setengah. Pak, itu Pak jatuh. Jatuh naon itu jatuh bangun. Ini Pak jatuh makanannya. Pak terus jangan panik dulu, tarik napas, buang, langsung kasih tahu masalahnya. Dan secara objektif. Ya Pak, tadi saya jatuh karena saya kesandung. Terus kliennya, customernya marah. Ya ngomong aja apa adanya. Jangan, ya Kak itu mah gara-gara si kliennya, ngalangin saya. Ya itu, ya ketika kita ngelapor apa adanya aja. Semuanya harus objektif, bukan subjektif. Ya objektif itu adalah melihat dari segala sisi. Ya intinya apa adanya ya. Terus ini juga penting ya, manggil khususnya ke atasan secara formal ketika emang lagi bekerja saat jam operasional. Seperti Bapak, Ibu, misalnya ada Pak Rey, nanti ada Pak Rama, ya, terus ada Pak Michael, Bu Fani. Ya ketika ada mereka ya panggil Bapak Ibu. Ya, apalagi misalnya nanti kalian deket sama pemimpin kalian. Kenapa harus ada panggilan Bapak Ibu? Itu untuk menjaga kredibilitasnya. Ataupun ya biar mereka tuh tahu dia seorang pemimpin dan kita harus menjaga wibawanya. Kita nggak bisa sembarangan, teman-teman. Saya pun meskipun sekesel-keselnya sama pimpinan saya, sama atasan saya, tapi saya harus menjaga wibawanya dia. Kenapa? Coba kalian yang jadi pemimpinnya nanti. Terus kalian nggak dijaga wibawanya. Sakit nggak? Sakit. Jadi, balik lagi apa yang kita lakukan itu adalah untuk kalian lagi sendiri. Ya, saya yakin apa yang kalian lakukan itu akan terjadi buat kalian lagi. Ya. Lalu ini yang namanya poin ketiga, konsep kematangan emosional dalam menerima evaluasi atau tekanan. Ya, konsep ini membahas tentang emosional saat dievaluasi atau mendapat tekanan. Ya, ketika kita dapat evaluasi, tadi asa kopinya tengenahnya. Misalnya kata-katanya to the point lah, kasar gitu, atau enggak asa makanannya makanannya ini kurang asin, makanannya nggak ada rasa, bumbunya nggak ada. Nah, ketika mendapat evaluasi, ya kalian jangan baper. Ya, di tempat ini kita sama-sama punya poin no baper. Sama-sama katakan no. Ya, baper bawa perasaan. Jangan dikit-dikit dibawa lagi ke perasaan lagi. Ya udah terima aja. Ya apa jangan-jangan saya teh nggak becus ya jadi chef teh. Apa saya teh nggak bisa ya, nggak punya kemampuan ya. Udah, nggak usah dibawa-bawa perasaan kayak gitu. Nggak usah dimasukin ke hati. Udah wajar dapat evaluasi wajar biar naik level. Ya. Terus ketika dapat tekanan, ya kayak misalnya di chef atau di bar lagi riweuh, lagi rusuh. Ayo cepetan ini es batunya mana? Kenapa nggak ada? Ini kenapa ini? Tekanan riweuh. Ya udah, jangan baper. Jangan kita naon sih atau gini-gini. Ya udah aja, emang profesional kerja. Ya, paham ya sampai sini ya. Terus
semua yang dilakukan, evaluasi, atau misalnya kita lagi dalam pressure, itu bukan untuk menyerang karakter. Bukan karena nggak suka sama orangnya. Misalnya, saya mah kurang suka sama si orang ini teh. Jangan merasa kayak gitu, ataupun jangan melakukan seperti itu. Dan kita jangan merasa, wah saya teh salah wae, kayaknya emang dia teh nggak suka sama saya. Ya jangan mikir gitu. Ya, itu poinnya, ya pondasinya itu ya di sana ya. Bukan untuk nyerang karakter atau nggak suka sama orangnya, tapi karena emang biar untuk kerjaan aja, biar maksimal sesuai standarnya. Di poin keempat, saya mau bahas konsep di atas angin masih ada angin. Di atas awan masih ada awan. Percayalah teman-teman, di dunia ini kalau kita udah merasa hebat, masih banyak yang lebih hebat dari kita. Jadi, tong sombong. Kita harus tetap rendah hati. Harus tetap mau belajar. Apalagi yang udah punya pengalaman. Ya, saya bilang ke teman-teman semua yang punya pengalaman hari ini, jangan sombong. Sombong akan membuat kamu kejatuhan. Tetapi kalau kita rendah hati, kita bisa naik level terus. Kenapa? Orang yang rendah hati, orang yang mau dia menahan egonya, dia akan benar-benar belajar untuk terus mau belajar, terus mau berkembang. Itu orang yang rendah hati. Dan sekarang cari orang yang rendah hati ini sangat susah. Banyak orang-orang tuh sekarang pengennya aing, si paling. Ya, banyak orang tuh saya baru juga gawengan setahun 2 tahun balaga, aing gak 10 tahun. Kalau saya langsung ngomong, lu 10 tahun jadi gini doang. Saya balikin kayak gitu. Lu kalau udah 10 tahun ya jadi manajer lah, jadi bos kali. Ya, paham ya di situ. Jadi jangan sombong. Buat apa sih kita sombong? Jangan merasa kayak, saya mah bisa, nggak usah dengerin. Santai weh. Merasa paling hebat, jangan. Kita harus mau belajar lagi. Meskipun orang itu baru. Kenapa? Karena dari kita punya POV masing-masing yang berbeda. Dan pengalaman masing-masing yang berbeda. Ya nggak? Kita semua nggak mungkin dari perusahaan yang lama dulu, semuanya sama, enggak. Ada yang dari A, B, C, D, E, udah berkelana kemana-mana, dan ilmunya mungkin lebih banyak. Ya, jadi kita harus belajar siapapun orangnya. Lalu, ya tentang konsep inisiatif, ini poin kelima, tadi udah sedikit dibahas ya di awal, ini kita harus sama-sama anut inisiatif ini. Jangan sampai kita membiarkan atasan mengerjakan hal receh. Maksud saya, intinya pimpinan kita, saya punya mindset, kalau saya punya pimpinan, saya mau buat pimpinan saya nyantai. Kasih aja semua tugasnya ke saya beresin. Saya tipikalnya seperti itu. Apa yang hasilnya yang saya dapati? Saya menjadi orang yang dipercaya. Apapun yang saya minta, dikasih. Asalkan semua tanggung jawab. Jadi jangan sampai kita tuh, contoh, nuangin es batu aja, kita nggak bisa, atau nggak misalnya ngebenerin mesin, ya atau kalibrasi misalnya ya, kita teh nggak bisa-bisa. Ya jangan sampai hal-hal receh tuh harus pimpinan yang ngerjain. Jangan sampai bos-bosnya harus turun dulu untuk menghandle ini. Misalnya ada kendala di operasional, misalnya makanannya tidak sesuai. Ya jangan sampai bosnya harus turun, beresin sama kita dulu. Kita mentok, kasih supervisor ke manajer. Itu alur-alurnya. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba Pak Michael tolong bantu, nggak mungkin atuh, Pak Michael juga punya kesibukannya. Ya. Ini yang kita tuh harus anut. Istilahnya kasih ke saya beresin. Saya mau tanggung jawab. Dan saya yakin orang-orang seperti itu pasti cepat naik level. Cepat dikasih percaya. Kenapa? Saya yakin orang yang setia sama hal-hal kecil, sama perbuatan-perbuatan kecil, dia akan dikasih perkara-perkara kesetiaan yang lebih besar. Contoh, ya ini sensitif ya. Misalnya teh, ya, teteh, saya minjem ke saya uang misalnya 10.000, ya udah saya kasih pinjam. Terus naik nih, udah dibalikin, naik ke 50.000, masih bisa dibalikin, 100.000 dibalikin, 200.000 dibalikin, 500.000, tiba-tiba susah banyak alasan. Akhirnya lama pisan
dibalikin ya. Nah kira-kira saya mau ngasih 1 juta nggak? Enggak, ya kan? Siapa yang mau di sini? Atau wah saya yakin dia pasti akan mengembalikan. Tidak mungkin teman-teman, saya sudah mengalaminya beberapa kali. Ya, apalagi ini ngomongin uang. Tapi itu simple, contoh simpelnya. Ya kalau kita aja nggak setia sama uang 100 ribu, ya jangan sampai, ya jangan harap kita dapat 500 ribu ataupun 1 juta. Ataupun 10 juta. Apalagi 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, uang kecil aja kita nggak setia. Kita aja nggak jujur. Ya, nah itu yang harus kita pahami konsep ini. Saya yakin kok, meskipun emang saeutik-saeutik tapi cepat menggunung. Daripada sejebret tapi cepat hilang. Itu yang saya anut. Cepat dapat, apalagi dengan cara yang salah, cepat hilang, cepat habis. Beda dengan yang dikit-dikit, investasi, belajar, upgrade skill, upgrade diri, itu penting. Ya, ini bekal buat teman-teman semua. Ini tambahan sedikit aja ya untuk kehidupan masing-masing, tapi sisanya di tangan kalian masing-masing. Karena semua responnya di kalian. Ya. Itu poin ke-5, poin terakhir ya. Poin terakhir ini adalah tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Ya, di poin terakhir ini kita nggak bisa pungkiri bahwa di dunia F&B ataupun di dunia service pasti kita berhubungan dengan banyak orang. Ya, ada juga yang mungkin orang-orangnya nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Ada juga yang sampai kelewatan, sampai menggoda, sampai mungkin megang-megang. Ya kita nggak ada yang tahu. Ya saya bahas yang luar dulu ya, saya faktor eksternal dulu. Untuk faktor eksternal, contohnya seperti itu. Nah, gimana caranya ketika ada hal seperti itu? Yang pertama, ya kita jangan, Bapak, jangan gitu juga. Ya, tapi mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak, saya sedang bekerja. Nah, setelah itu langsung laporkan ke atasan, ke supervisor atau manajer. Pak, tolong saya mendapatkan pelecehan. Saya mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh dari customer. Tolong bantu saya untuk menghandle ya. Balik lagi ya, ketika laporan ke atasan jangan, Pak, saya dipegang, Pak. Apa dipegang? Itu yang dipegang naon? Kasih yang jelas gitu, ya. Itu contohnya. Ya, ketika ada masalah langsung kasih ke atasan. Kalau untuk mendapatkan sexual harassment atau pelecehan seksual, ya. Terus bagaimana? Yang kedua, itu adalah tentang faktor internal. Bagaimana kalau terjadinya di dalam diri, di dalam lingkungan ini? Yang pasti pertama ya, saya mau tegaskan di sini sama-sama kerja. Waktunya kerja. Waktunya pacaran ya ada waktunya. Dan jangan disangkut pautin. Cuman pengalaman saya, kalau kerjanya di satu tempat dan berpacaran, ada masalah, dua-duanya bermasalah. Nggak mungkin yang satunya jadi, nggak mungkin tiba-tiba di depan jadi baik lagi. Atau enggak, pasti moodnya berantakan tuh, saya yakin. Apalagi ketemu, udah malah lagi kesel-keselnya, bete, ketemu, wah hesenya. Kayaknya ada yang pengalaman nih, senyum-senyum sendiri nih ya. Ya jadi saya harapkan di sini, ayo jauhi asmara. Ya, kita lebih baik sedia payung sebelum hujan lagi. Sedia payung sebelum hujan. Ya lebih baik ya jangan carinya sesama kru lah. Carinya di tempat lain aja. Ya kalau di tempat sendiri di sini nanti ada masalah puyeng sendiri. Saya yakin lah. Jangan mencobai diri. Ya, saya punya pengalaman pribadi juga tentang itu. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai ada. Lalu antar kita sama-sama hargai ya. Yang cowok-cowok hargai perempuan, yang perempuan hargai cowok juga. Ya jangan yang cewek-cewek jangan nggak goda-goda, cowok juga tong goda-goda, apalagi ke arah-arah yang seksual. Ya. Nah, apalagi kan emang kita suka bercanda-bercandanya ke arah sana. Ya. Lebih baik jangan ada. Ya, untuk kita sama-sama menjaga keharmonisan di tempat ini. Apalagi di baris, misalnya di bagian bar, kan sangat terlihat pasifnya cewek dan cowok ternyata lagi kasmaran. Jadi penonton di sini penonton cie lagi kasmaran.
Ya jangan gitu, atau nggak enak atau dilihat teh, ya. Apalagi yang di kitchen, ya samalah semua. Ya, itu tentang bagaimana kita mencegah dan menangani yang namanya pelecehan seksual. Ya intinya kita harus berani ya ketika ada yang melecehkan kita ya kita harus berani lawan tapi dengan sopan. Balik lagi kita ini servis. Emang kita ada quotes ya, pelanggan adalah raja. Tapi bukan untuk disalahartikan, bukan untuk seperti hal seperti itu. Ya. Kita harus tetap profesional. Mohon maaf Pak, saya sedang bekerja. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Ya. Gak usah digaplok, jangan nanti gaploknya mah. Ya, bisa emosinya ya janganlah. Jangan sampai ke sana. Ya, itu 6 modul yang bisa teman-teman simpan buat jadi bekal teman-teman semua. Ya, saya yakin dengan kalian semua bisa tangkep ya pondasi-pondasi utama ini, kalian pasti akan cepat naik level. Ya, jangan pernah puas sama keadaan kita hari ini dan jangan pernah merasa sedih atau kecewa karena kondisi hari ini, tetapi kita harus terus berbuat yang terbaik. Usahakan yang terbaik. Dan kita bekerja balik lagi bukan untuk kafe ini. Tapi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Semua ke diri kita sendiri. Kalau kalian berhasil, saya yakin kalau kerja kalian bagus, kalian akan berhasil juga di tempat lain. Dan saya yakin orang-orang yang punya attitude, integritas, kejujuran, profesionalisme, dia akan cepat naik level. Jadilah orang-orang seperti itu dengan 6 modul yang saya tadi udah trainingkan ke kalian, bisa disimpan catatannya, bisa difoto biar nggak hilang, dan pastikan kalian sering review. Ya, jangan merasa kayak saya kan orang kitchen ngapain butuh kayak gini. Saya orang waiters nggak perlulah kayak gini. Saya orang bar nggak usah kayak gini-gini deh. Hey, siapa tahu kalian jadi manajer ke depannya. Siapa tahu kalian yang jadi bosnya. Kalau jadi bos masa kalian nggak tahu depan? Masa kalian nggak tahu kondisi di luar, kondisi bagaimana melayani? Dan kalian tuh sebagai manajer, supervisor harus bisa ngomong di depan umum seperti ini. Nah itulah. Jadi pelatihan-pelatihan ini semuanya untuk memperlengkapi diri kalian sendiri. Selain membuat kafe ini maju, kafe ini naik level dan dikenal banyak orang, tapi yang terpenting adalah kitanya. Ya, saya selalu punya komitmen, selalu punya value. Saya kerja untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya disuruh begadang, disuruh kerja, ya nggak masalah. Meskipun nggak dapat gaji, nggak dapat lemburan, nggak masalah. Tapi untuk diri saya sendiri, saya yakin kalau saya dikasih hal-hal kecil, tanggung jawab hal kecil saya kerjain, pasti ada hal besar yang saya dapat juga. Ya ingat konsep uang tadi ya, 50, 100, 500, sejuta. Ya itu aja. Dari saya hanya segitu saja. Ya untuk teman-teman bisa bawa bekal. Saya yakin ini bekal ini udah penuh buat kalian dan saya yakin ini jangan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri karena ini balik lagi ya. Ini saya excited banget teman-teman ya. Ini saya pengen teman-teman semua bertumbuh. Teman-teman semua bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya doakan semuanya yang terbaik dan teman-teman semua di sini kompak ya. Semua di sini sama-sama gotong royong, bukan tentang aku, bukan tentang orang aing, tapi semua tentang kita. Jadilah kafe yang dianggap seperti rumah sama pelanggan. Ciptakan experience, ciptakan hospitality, mental yang baik dan melayani. Ya, gak cuma untuk klien tetapi untuk kanan kiri juga. Ya, itu aja dari saya. Tepuk 3 kali. Terima kasih. Oke. Sebelum kita tutup, saya mau minta 3 orang, ya. Orang yang pertama boleh dari Pare atau Pak Rama boleh tunjuk aja, ya. 3 orang boleh sharingkan apa aja yang didapat hari ini. Oke, itu aja. Silakan 3 orang. Sambil belajar nih ngomong di depan umum, ame tahu geterna teh kumaha. Mas Alip. Oke, Mas Alip, orang pertama. Oke. Ini singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Yang paling kena, yang paling kalian dapetin tuh apa aja? Itu aja, ya.
Yang satu Pak Alip, kedua Mas Nata, yang cewek satu lagi. Mbak Rara. Oke, silakan dari yang pertama Pak Alip dulu. Ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ke depan, ke depan, ke depan. Ya boleh boleh kasih kesan pesannya terus dapat apa aja misalnya dengan training ini gimana ya silakan. Dulu apanya? Bentar, bingung. Panik. Baik, paling yang saya dapat dan saya pelajari betul di etika, di bertanggung jawab sama di aware hal-hal sepele lah gitu. Yang saya dapat dari training ini yang paling saya bakal tekunin itu 3 itu. Tanggung jawab, etika, empati sama aware hal sepele dan menghargai orang lah. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya, kok. Izin menyampaikan yang saya dapatkan dari coaching ini. Mungkin saya dapat beberapa hal yang belum saya ketahui. Contohnya kayak saya mendapatkan bagaimana cara pelayanan customer yang baik, bagaimana cara membawa piring yang baik, terus juga bagaimana cara menghargai teman-teman yang bekerja di sini juga. Terus juga saya mendapatkan bagaimana pentingnya kita untuk menjaga diri kita sendiri, contohnya dari cara berpakaian kita, cara menjaga tubuh kita sendiri, itu benar-benar sangat penting sih bagi kita, apalagi saya sendiri sebagai waiters gitu kok. Sangat penting banget untuk kita menjaga diri kita sendiri sebelum kita memberikan pelayanan kepada orang lain begitu. Terima kasih. Langsung aja kali ya. Kalau dari aku poin yang paling penting sih, yang paling penting banget tuh dari ego ya. Mungkin dari ego kita semua itu harus diredam dulu kalau misalkan kita lagi kerja. Harus benar-benar profesional lah intinya kayak gitu ya. Jangan ada selek-selek kayak di tempat kerja sebelumnya. Misalkan kalau misalkan kita keluarnya nggak baik-baik atau gimana. Nah, semoga di sini mah kita semuanya baik-baik. Terus dari cara berpakaian juga sangat-sangat aku pelajari ya, karena itu sangat dihindari mungkin apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang kurang sopan gitu ya. Jadi ke kitanya juga harus bisa sangat-sangat menjaga itu. Sekian mungkin dari akunya udah. Terima kasih. Mikum, guys. Ya, meren yang sesi Ko Aldi mah udah beres. Mungkin catatan yang tadi dipikirin, diingat-ingat, dah yakin pasti kepake. Cuman kalau misalkan ini tim belum lengkap, nanti kalau ada teman-teman yang baru masuk dibantu buat